Kalau saya lihat ini kan samalah dengan standar dengan koperasi-koperasi yang Yang lain, lain. Ya tentunya nanti kepengurusan udah dibentuk ya, Iya. semuanya. Dan yang mau menjadi anggota koperasi pun juga ya sesuai dengan ketentuan. Jadi ada kartu anggota, ada pembiayaan dana ya, menjadi Dana anggota, awal lah. dana awal dan seterusnya ya kan kayak semacam pemegang saham aja. Jadi di samping dana yang setiap anggota yang masuk itu pasti ada biaya tanda sebagai anggota Ya. koperasi. Tujuannya apa? Ya tentunya anggota ini kan juga kembali juga ke anggota. Ya. Jadi semuanya ini dikelola dengan secara transparan dan terbuka semuanya. Jadi tergantung semuanya bahwa gagal nggak gagalnya ini bukan dari pemerintah pusat. Ya. Gagalnya ini adalah dari pelaku koperasi itu sendiri. Kenapa? Semuanya akses sudah dibuka, udah diberikan gitu. Nah ini kembali lagi ya. Jadi jangan nanti wah ini gagal di pemerintah pusat ya kan? Karena apa? Ya kendalanya begini-begini. Jadi jangan. Sekaranglah waktunya. Sahabat media Nawacita TV, ketemu dengan saya, Hotel Jebua di acara Sekaranglah Waktunya. Saya ada di studio podcast DPRD Kota Bekasi. Saya bersama dengan Bang Abdul Muin Hafid. Ya. Selamat siang, Bang. Alhamdulillah. Apa kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah Saya sehat. lihat senyumnya Abang ini luar biasa sekali. Bang Muin ini anggota DPRD Kota Bekasi dan sekarang ada di Komisi 3 yang membidangi ekonomi, keuangan, dan juga pendapatan daerah. Bang Muin berasal dari daerah Dapil 2, itu Bekasi Utara dan juga Medan Satria. Ya. Bang Muin, ini periode keberapa ini? Alhamdulillah diamanatkan sudah 4 periode ini. Sudah, wow, keren. Ini DPRD sangat senior di Kota Bekasi. Nah, bisa cerita dulu, pengalaman dulu. Ini kan sudah sering sekali. Pengalaman menjadi anggota DPRD Kota Bekasi itu seperti apa rasanya? Ya tentu suka dukanya banyak. Banyak ya? Ya sukanya iya, dukanya juga banyak. Tapi sebagai wakil rakyat tentunya harus kita memahami tugas kita adalah bagian daripada wakil rakyat ya, bukan hanya di masyarakat Kota Bekasi, khususnya juga di dapil kami, yaitu dulu awalnya adalah Bekasi Barat Medan Satria tahun 2009 ya, zamannya reformasi. Iya, ya awal-awal itu ya. Awal-awalnya itu Ya. kita ikutlah di dalam sebuah konstelasi di politik. Awalnya karena kami memang orang Muhammadiyah, alhamdulillah juga ya masuknya dengan Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah kata kuncinya bahwa dalam kehidupan kita ini kan ingin selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat itu adalah jalin hubungan hablum minallah dan juga menjalin hubungan hablum minannas. Silaturahim yang paling penting yang kita lakukan, apakah kita sebagai wakil rakyat, apakah kita sebagai apapun kita, ya, bukan
harus punya apa, menjadi pejabat ya. Jadi manusia itu ya sesungguhnya harus memperbanyak silaturahim. Iya. Silaturahim itu sangat penting di dalam rangka untuk menjalankan roda kehidupan kita. Disitulah rezeki-rezeki bisa ada di dalam kegiatan silaturahim di antara kita semuanya. Tapi luar biasa sekali ya, setiap ini beda-beda dapil ya, tidak jadi persoalan ya buat Pak Bang Muin ya. Ini memang luar biasa sekali. Biasanya orang kalau mau jadi anggota dapil itu dia tetap bertahan di satu dapil karena dia sudah membangun hubungan dan komunikasi di sana ya. Saya lihat memang Bang Muin ini aktif juga di berbagai organisasi ya, ada di Muhammadiyah, ada juga sebagai sekretaris hikmat di Majelis Ulama Indonesia, juga sebagai ketua kerukunan Sulawesi KKS ya di Kota Bekasi ini, dan juga sebagai ketua alumni ya KKS tadi itu ya, luar biasa sekali ya. Jadi banyaklah ya Bang Muin ini hubungan sosial, aktif di bidang-bidang sosial. Kita masuk sedikit ya Bang Muin, kita bicara tentang Koperasi Merah Putih. Ya, beberapa waktu yang lalu di berita bahwa Pak Wali Kota sudah sudah meneguhkan ya ada 56 Koperasi Merah Putih. Sebenarnya Koperasi Merah Putih ini apa bedanya dengan koperasi yang lain, Bang Muin? Ya, tentu ini adalah hal sesuatu yang bernilai positif untuk warga masyarakat kita ya. Bukan hanya di Kota Bekasi, tapi seluruh Indonesia, karena ini adalah program dari pusat ya, dari Bapak Presiden ya, Prabowo, dan juga Satgasnya adalah Menko Pangan ya, dan beberapa ekonom-ekonom ya, di dalam kementerian ya, dalam rangka untuk satu tujuan ya. Karena dalam kehidupan kita ini kan bukan hanya masalah persoalan infrastruktur, tapi persoalan yang paling utama adalah bagaimana untuk mengatasi perekonomian ya, sendi-sendi di dalam sebuah kehidupan kita semuanya. Ya. Jalan bagus, apapun bagus, kalau ekonomi rakyat ya, ekonomi masyarakat kita tidak mempunyai pengangguran yang banyak, kesejahteraan yang nggak ada. Nah, ini repot jadinya. Betul. Nah, sehingga alhamdulillah program ini tentu yang kita harus respon ya, dari Kota Bekasi, karena ini kan ada Kopdes dan kita kan koperasi kelurahan, karena kita ada di kota ya, di Merah Putih yang sudah terbentuk 56 kelurahan. Iya, kelurahan. 56 kelurahan. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya, catatan dari Dinas Koperasi dari Pak Wali Kota yaitu sudah ada 26. Yang sudah aktif. Tentu ya infonya sudah aktif ya, infonya sudah aktif. Tapi saya juga belum lihat secara detail. Jadi kan gini, bahwa Koperasi Merah Putih ini kan sesungguhnya peluang sangat besar yang bisa direspon oleh seluruh daerah, termasuk juga oleh Kota Bekasi. Kenapa? Karena dalam konteks bahwa selama ini kan kendala-kendala koperasi kita ini kan adalah bagaimana penyaluran barang-barang langsung dari KUD ya, dari koperasi sendiri ya, kepada para pelaku-pelaku koperasi. Nah, dulu kan banyak lewat pihak kedua, pihak ketiga. Nah, sehingga barang-barangnya itu kan sudah bukan lagi untuk membantu warga masyarakat. Nah, kalau sekarang ini adalah akses yang dijamin oleh pemerintah pusat adalah semua kebutuhan-kebutuhan sembako, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak perlu lagi diragukan masalah harga daripada barang tersebut. Itu satu. Kedua adalah kendala yang paling utama juga yang dihadapi oleh koperasi-koperasi yang dulu, karena ini koperasi kita kan banyak yang punya kemandirian, adalah akses masalah pembiayaan. Pemerintah pusat ini kan sudah memberikan fasilitas yaitu 3 miliar per koperasi. 3 miliar per koperasi. Dengan catatan tentunya apa yang disampaikan oleh Menko Pangan, Satgas daripada koperasi, dari Menteri Desa, dari Menteri Koperasi dan segala macamnya, bahwa tentu 3 miliar ini kan bukan sesuatu yang gratis. Tapi ini adalah mempermudah awal untuk kegiatan-kegiatan dibentuknya koperasi di daerah-daerah. Nah, kenapa
dana ini adalah akan dipermudah karena jaminan daripada dana ini adalah jaminan dari pemerintah. Nah, sehingga dana ini bisa digelontorkan oleh beberapa bank-bank yang ada di Indonesia ini, termasuk adalah BRI, termasuk Bank Mandiri, termasuk BNI dan beberapa yang memang adalah bank-bank milik pemerintah itu sendiri. Ya. Ini tentunya juga secara bertahap. Nah, sehingga yang dibutuhkan oleh para pelaku-pelaku koperasi, koperasi kelurahan yang telah dibentuk oleh oleh 56 kelurahan ini, tentunya yang paling penting adalah keseriusan dan kemauan untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan ini. Artinya, akses daripada pemerintah pusat sangat terbuka, memberikan baik masalah permodalannya, maupun juga masalah kegiatan pelatihannya, maupun juga tata cara untuk masalah pengelolaannya, dan yang paling penting adalah bahwa harga yang diberikan ini yakin jauh daripada harga-harga yang ada di umum. Nah, bahkan bisa juga digelontorkan kepada warga-warga, toko-toko kecil yang ada di sekitar daripada kelurahan itu untuk diberikan juga bantuan. Jadi tidak ada tabrakan antara koperasi yang akan dibentuk di kelurahan dengan para toko-toko pedagang-pedagang kecil ini tidak terganggu. Bahkan akan dibantu daripada pedagang-pedagang ini untuk apa yang dibutuhkan dalam rangka untuk mempermudah. Jadi tidak perlu lagi harus ada dari pihak-pihak agen-agen yang dari luar untuk memberikan. Karena ya sesungguhnya agen itu kan pasti kan mendapat keuntungan dulu. Pasti. Nah, baru lari ini kan jadi berapa kali gitu. Nah, kalau ini langsung dari akses dari bulognya ya, yang memang harga pokoknya ya, itu langsung ke koperasi yang diberikan. Hanya memang selama ini ya, yang saya perhatikan bahwa koperasi yang dibentuk ini banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku-pelaku koperasi. Yaitu pertama tentunya mendirikan koperasi kan adalah tempat. Nah, tempatnya ini kan sangat terbatas semua. Kan? Nah, mau dibentuk di mana nih? Ya kan? Kepengurusan oke, sudah terbentuk semua 56 kelurahan udah dilakukan. Tapi nih keluhan daripada pengurus-pengurus ini tempatnya di mana nih? Mau di kelurahan atau mau di mana? Kelurahan kan nggak mungkin. Nah, kalau kelurahannya itu ada gudangnya dan segala macamnya, ada tempatnya luas, ya kemungkinan juga bisa. Tapi itu juga dari pihak daripada bank yang akan ingin mensurvei layak atau nggak layaknya itu kan pasti dari bank dulu gitu ya kan. Nah, ini kan persoalan juga yang dihadapi. Mau untuk beli lahan atau gimana itu kan butuh modal besar. Ini juga nggak semudah apa yang kita lakukan ini. Itu kendala yang sesungguhnya yang terjadi. Nah, kedua juga adalah bahwa dalam konteks ini ya, bahwa Dinas Koperasi ya, kemarin juga saya kebetulan saya ada di bidang juga di Dinas Koperasi ya kan, bahwa dari 12 miliar anggaran APBD ya, oleh Dinas Koperasi yaitu tidak ada saya lihat supporting daripada bagaimana kolaborasi antara anggaran daripada APBD ya, yang bisa membantu daripada koperasi Kelurahan Merah Putih ini sehingga ada sesuatu hal yang bisa meringankan di dalam hal untuk bagaimana akses supaya ini mempermudah semuanya. Ya. Nah, ini semuanya dilakukan adalah ya, bahwa memang total view 100% ya, bahwa pemerintah daerah telah membentuk lewat kelurahan dengan mengumpulkan daripada para pelaku-pelaku koperasi dalam ini adalah pengurus-pengurus RW, RT, dan tokoh masyarakat setelah dibentuk, yaitu itu tadi kebingungan masalah tempat. Masalah pembiayaannya kan nggak langsung dimodalin oleh pemerintah gitu ya kan. Nah, ini juga menjadi kendala juga semuanya. Nah, makanya saya sampaikan bahwa ini harus kerja keras dan juga harus ada support daripada pemerintah daerah ya dalam rangka untuk memfasilitasi. Nah, yang paling utama yang harus dipikirkan adalah masalah fasilitas tempat. Nah, tempat yang paling utama. Nah, inilah juga kendala-kendala mungkin yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bekasi. Namun dalam hal ini ya kita peluang ini ya, adalah cukup besar dalam rangka untuk memberikan harga yang murah
jaminan kualitas barang juga insya Allah akan aman, ya, dan distribusinya juga akan aman, ya, sampai tempat dan tidak akan diragukan lagi di dalam persaingan masalah harga. Nah, inilah kendala-kendala yang kita hadapi. Bagaimana koperasi ini bisa berjalan, yaitu ada beberapa aspek yang tadi yang saya sampaikan yang perlu menjadi perhatian daripada pemerintah daerah supaya koperasi ini bisa berjalan. Saya yakin bahwa kesejahteraan daripada masyarakat di lingkungan itu insya Allah akan bisa menjadi salah satu solusi pemerintah dalam rangka untuk penanganan daripada kondisi-kondisi kadang-kadang yang saat sekarang ini. Dan diharapkan bahwa koperasi ini akan berjalan sesuai dengan diharapkan kita. Nah, memang kalau kita lihat dulu kan memang ada koperasi unit desa. Unit desa KUD. Ada koperasi memang yang dibentuk oleh ini. Nah, ini kan kalau kita lihat kan koperasi dulu-dulu ini kan ya mungkin 100 banding 1-2 gitu ya kan. Jadi 100 yang ini tapi yang hanya jalan hanyalah 2. Ya kan. Kenapa bisa jalan? Yaitu ya penguatan masa modalnya, ya kan, aksesnya, distribusinya dan semacamnya. Belum lagi tantangan juga adalah yang dihadapi oleh kita ini kan masyarakat kita ini ya, karena sudah terlalu banyak market ya, Indomaret, Alfamart dan segala macamnya di retail itu. Di perumahan-perumahan ini kan luar biasa. Dan itu ya masyarakat itu kan mempunyai mindset bahwa harga dijamin tidak akan dimainkan gitu ya. Kenapa? Karena memang sudah harga standar yang dilakukan itu. Belum lagi ya semacam bonus-bonus apa segala macam ini kan juga persoalan. Nah, belum lagi juga masyarakat kita kan ya ada rasa-rasa kalau ke Indomaret ke ini kan beda-beda lah kan gitu ya kan. Apalagi ke mall-mall dan segala macamnya kan gitu ya. Nah, tapi ya tetap namanya pemerintah ya, baik daripada pemerintah pusat ya, kita tetap berpikir bagaimana untuk masalah koperasi ini bisa berjalan ya, dengan biaya yang insya Allah kompetitif, bahkan kita insya Allah akan kita jamin harga akan sedikit lebih murah dibanding dengan pelaku-pelaku usaha-usaha yang lainnya. Ini ada jaminan, kualitas juga kita bisa jamin, distribusi kita juga bisa jamin, dan sporting dana yang sudah dijanjikan oleh pemerintah insya Allah 3 miliar, tapi ini dana ini harus dipakai dana untuk bergulir. Nah, kalau memang ini dana sudah dikucurkan pertama ya, dan ternyata dananya ini tidak bisa diproses, nggak bisa dikembalikan, ya udah cukup sampai situ. Ini tantangan juga yang dihadapi oleh para pelaku-pelaku koperasi merah putih ini. Nah, sehingga sekali lagi saya tekankan bahwa pentingnya kerjasama ya, baik daripada pemerintah pusat dengan daerah dan khusus kepada pengurus koperasi ini betul-betul harus serius, betul-betul harus menjadikan wadah ini adalah peluang ya. Niatnya bukan mencari untung, tapi niatnya adalah bagaimana memberikan distribusi kepada masyarakat sekitarnya dalam rangka untuk menjadi perpanjangan tangan antara pusat dengan daerah untuk kepada warga-warga yang selama ini yang banyak mengalami semua dampak. Ini adalah adalah hal yang baik dan positif yang perlu kita support. Semuanya kembali lagi kepada pelaku-pelaku koperasi dan bagaimana nanti kita memberikan kesadaran juga kepada warga, masyarakat, para tokoh-tokoh ini supaya juga bahwa insya Allah tidak akan terganggu dan ini jaminan semua akan kita penuhi semuanya. Mungkin itu yang untuk masalah masalah koperasian. Jadi memang menarik sekali dari apa yang disampaikan oleh Bang Muin tadi bahwa koperasi merah putih ini sesungguhnya bisa menolong masyarakat karena dengan harga dia bisa juga sampai ke masyarakat dengan harga yang terjangkau, dengan yang terukur. Nah, ini ada persoalan selain tadi tempat bangunan ya, tentu dia harus sewa ruko dulu dan lain sebagainya untuk memulai awal kan. Tapi dia menghadapi tadi sudah Bang Muin sebut tadi. Retail seperti Indomaret, karena Indomaret, Alfamart sekarang, Minimart apa saja itu sampai bukan di kelurahan Pak, di desa-desa, di komplek-komplek dia sampai Pak. Tentu kalau ini koperasi merah putih dia juga melakukan hal yang sama, operasinya sampai kebutuhan masyarakat, berarti dia berhadapan dengan ini. Artinya dia bersaing dengan harga retail. Dan nanti seperti Indomaret jadi nggak laku lagi dong Pak.
Alfamart lagi, karena harga Alfamart sama Indomaret pasti tinggi kan? Ya. Karena dia harus bayar pajak dan sebagainya, dan keuntungan lagi. Nah, bagaimana juga menyikapi ini? Ini kan bisnis Alfamart, nanti Indomaret bisa tutup ini. Kalau Koperasi Merah Putih ini berjalan. Kalau kita lihat ya, bahwa di Indonesia kita sebenarnya ini kaya raya, Pak. Iya. Manusianya juga sangat cukup Iya. padat ya, sangat segala macam. Jadi selama kita punya sistem yang bagus, organisasi yang bagus dan segala macamnya, ya kan. Ini kan yang mau diambil ini kan yang belanja di Indomaret, Alfamart dan seterusnya ini kan adalah ekonomi menengah ke atas. Iya. Kalau toh ada ekonomi yang ini, ya artinya tidak terlalu banyak. Nah, artinya tidak akan terganggu ya, untuk masalah Indomaret, Alfa dan segala macamnya, pelaku ekonomi atas menengah ke atas itu memang udah ada pangsa pasarnya. Nah, yang dipikirkan oleh pemerintah pusat maupun kita semuanya ini adalah bagaimana warga yang ekonomi menengah ke bawah, ya kan? Karena sekarang ini kan persoalan sangat banyak dihadapi oleh masyarakat kita. Ya. Nah, belum lagi pinjol-pinjol semacamnya, ya kan? Yang menjerit masalah utang dan segala macamnya ini kan juga persoalan yang kita hadapi semua. Ya kan? Hanya tersirat secara ininya nggak nampak, tapi luar biasa, Pak. Ya, luar biasa sebenarnya persoalan yang kita hadapi di masyarakat. Nah, namun inilah tugas-tugas kita semuanya ya. Kami sebagai anggota dewan yang memang grassroots-nya adalah di warga ya. Kebetulan saya memang ya tinggalnya di perumahan ya BTN ya, perumahan yang padat penduduk dan semacamnya. Ya, tapi saya lihat bahwa masyarakat kita ini happy-happy aja. Nggak terlalu gusar meskipun kondisinya dan segala macamnya. Artinya itulah kelebihan daripada warga masyarakat kita. Namun juga kepekaan daripada pemerintah ini harus juga ya jangan kita menganggap ini adalah kita tenang-tenang saja, Pak. Ya. Tetap namanya pemerintah ini kan semuanya kan hasil daripada ibaratnya produk daripada masyarakat. Saya jadi anggota dewan itu karena dari masyarakat. Ya. Wali kota sampai presiden pun juga jadinya itu dari masyarakat. Maka kita kembali lagi kepada masyarakat. Ya. Jangan memandang bahwa masyarakat itu happy-happy saja semuanya. Ya. Tidak semuanya happy-happy semuanya. Ya. Nah, inilah tugas daripada pemerintah, daripada anggota dewan, bahwa yang masyarakat yang udah ini ya udah itu udah cukup kemandirian. Ya. Tapi masyarakat yang ekonomi ke bawah ini, ya, itu harus kita sangat bantu, Pak, secara ekonomi. Karena kalau udah perut udah lapar, persoalan udah repot jadinya. Cara berpikir pun bisa ya, kan, cara berpikirnya saling mencurigai, saling dan lain segala macamnya. Tapi inilah tugas kita semuanya. Tidak mengharap ya, saya tentu bahwa dari pemerintah pusat Pak Presiden selalu menggelontorkan masalah ekonomi koperasi dan segala macamnya yang sangat luar biasa ya. Nah, sehingga saya optimis bahwa memang kendala-kendala awal itu pasti ada. Yang tadi yang saya sampaikan masalah tempat, ya kan, termasuk masalah bagaimana distribusinya, bagaimana penentuan harganya dan segala macamnya. Nah, ini kan juga nanti tentu koperasi tidak semudah itu untuk menentukan masalah harga. Ya. Nah, kalau harga ini ditentukan ini ya sama aja dengan hal yang sama gitu. Ya kan? Jadi ada patokannya, Pak. Ya. Karena harga murah dari Bulog yang diberikan itu mungkin hanya berapa persen. Jadi harus ada standar. Ya, nah, betul. Artinya supaya apa? Ada keyakinan masyarakat bahwa saya beli sini, saya yakin akan ada perbedaan dengan harga-harga dari luar gitu. Ya. Karena masyarakat kita terutama ibu-ibu ini hanya beda 50 perak aja dikejar. Dikejar gitu. itu Ya kan, dikejar. Itu luar biasa salah ibu tuh ya kan. Betul, hanya 50 udah kejar. Ya, kita kadang-kadang membuat bazar hanya beda 50 100 rupiah ya kan dikejar gitu. Ya kan. Nah, artinya bahwa ada dua sisi ya. Bahwa itulah masyarakat kok bisa kenapa? Karena itulah kondisi masalah ekonomi juga sangat menjadi perhatian. Ya. Ini adalah solusi bagaimana supaya ya namanya kebutuhan sehari-hari sangat penting, Pak. Ya. Nah, baru nanti yang di pemerintah harus pikirkan juga adalah masalah lapangan pekerjaan, akses yang ini. Jadi hidupkanlah masyarakat ini penting yang harus kita ini. Jadi bukan hanya pengusaha-pengusaha atas yang harus menjadi perhatian, tapi pengusaha-pengusaha bawah
ekonomi bawah ini harus menjadi perhatian serius. Nah, sehingga saya mengharap bahwa pemerintah pusat, ya kan, bahwa meskipun banyak pelaku-pelaku menganggapnya ini adalah ya ini lebih banyak gagalnya daripada suksesnya gitu ya kan. Nah, tapi ya kita tetap berpikir positif. Ya, dijalankan aja dulu. Kita jalankan aja dulu semuanya ya kan, karena keberhasilan itu kan nggak bisa dilihat dari proses awal, tapi itu butuh waktu karena kelebihan kekurangan kan pasti ada. Tapi yang penting pemerintah apapun yang terjadi, saya mengharap bahwa supporting yang sangat diberikan oleh pemerintah pusat dengan daerah ini menjadi perhatian yang serius. Nah, sehingga saya pun juga mengharap Dinas Koperasi, ya, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota juga ini, bahwa saya ingin bahwa anggaran APBD 2026 ini, khusus untuk masalah koperasi ini, perlu ditingkatkan untuk masalah anggarannya. Artinya, supporting harus perlu benar-benar diberikan kepada yang memang yang sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga tantangan ini menjadi sesuatu hal yang saling bersaing di antara koperasi, sehingga juga tidak juga saling mengganggu di dalam kegiatan-kegiatan aktivitas antara Indomart, Alfamart, dan semacamnya. Nah, kalau kita lihat kan juga Indomart ada, Alfamart satu hanya beda tembok aja tuh. Tapi kan gue lihat kan jalan aja itu semuanya. Malah ada yang lainnya juga gitu kan, asik-asik aja gitu. Ada juga pasar juga kan juga jalan-jalan semua. Artinya apa? Memang penduduk kita ini luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi nggak akan mungkin juga tuh untuk bisa hanya satu Indomart aja. Penduduk sini di mall juga masih juga penuh juga gitu. Jadi ini masyarakat kita ini ya unik gitu ya kan. Mau dikatakan krisis juga enggak ya kan. Mau dikatakan gimana juga ya. Tapi kita bersyukur lah Pak. Kita tinggal di Indonesia ini beraneka macam suku, agama dan segala macamnya. Tapi budaya kita, ya kan, adab kita ini masih saya rasakan masih lebih baik lah. Jadi dibanding dengan kita nggak berbicara daerah negara-negara lain, tapi kita bersyukur lah. Tinggal bagaimana mempertahankan yang ada, ya kita syukuri semuanya. Ya inilah memang kodrat daripada bangsa negara kita, tapi alhamdulillah kita bersyukur bahwa alam apa segala macamnya kita sebenarnya punya kekayaan yang luar biasa Pak. Ya kan? Kalau Arab Saudi itu kan hanya minyak. Kalau kita kan semuanya mulai dari minyak, apa yang nggak ada di Indonesia ini, ya kan? Nah, inilah yang menjadi sesuatu kekayaan yang berharga, ya. Alam kita ini memberikan kepada negara kita, Pak. Nah, tinggal memang tata kelolanya ini memang harus menjadi perhatian semua pihak. Nah, artinya ya dari pusat lah yang akan bagaimana supaya kekayaan kita ini memang ya tersebarnya itu hanya di dalam ya dengan warga dan masyarakat kita sendiri semuanya gitu, Pak. Iya. Jadi kita percaya, kita berharap bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih ini bisa menolong masyarakat. Artinya sekarang masyarakat diberi pilihan. Mau belanja di koperasi, oke, dengan harga terjangkau, atau mau belanja di supermarket yang retail seperti Indomaret dan apa, ini pilihan. Ya, dan saya percaya ini sangat menolong ya masyarakat, dan kalau ini berjalan lancar, pasti akan menolong masyarakat. Dan kita berharap tidak hanya pemerintah tentu sebagai eksekusinya, tapi DPRD tentu mengawasi, mengontrol. Ya, sehingga Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir ini Pak, bagaimana cara kita mendaftar menjadi anggota Koperasi Merah Putih? Ya, kalau saya lihat ini kan sama lah dengan standar dengan koperasi-koperasi yang lain. Ya, tentunya nanti kepengurusan udah dibentuk ya, semuanya. Dan yang mau menjadi anggota koperasi pun juga ya sesuai dengan ketentuan. Jadi ada kartu anggota, ada pembiayaan dana ya, menjadi anggota, dana awal dan seterusnya ya kan, kayak semacam pemegang saham aja. Jadi di samping dana yang setiap anggota yang masuk itu pasti ada biaya tanda sebagai anggota koperasi. Tujuannya apa? Ya tentunya anggota ini kan juga kembali juga ke anggota. Jadi semuanya ini dikelola dengan secara transparan dan terbuka semuanya. Namun juga saya mengharap bahwa pengawasan oleh Dinas Koperasi ini harus benar-benar menjadi sesuatu hal yang jadi jangan dilepas. Ya, artinya diberikan pembinaan, diberikan support, diberikan apa yang kira-kira yang kendala-kendala yang terjadi di para koperasi kita semuanya. Karena hanya pemerintah pusat ini supportingnya hanya berbentuk masalah pendanaan dan distribusi yang dijamin bahwa barangnya yang bagus dan juga masalah distribusinya insya Allah akan dijamin dengan lancar, dengan pembiayaan. Kalau memang itu sukses, itu
3 miliar. Bahkan kemungkinan besar tidak menutup daripada 3 miliar itu kalau memang koperasi ya bisa dijalankan dengan baik. Jadi tergantung semuanya bahwa gagal enggak gagalnya ini bukan dari pemerintah pusat. Gagalnya ini adalah dari pelaku koperasi itu sendiri. Kenapa? Semuanya akses sudah dibuka, sudah diberikan gitu. Nah ini kembali lagi ya. Jadi jangan nanti wah ini gagal di pemerintah pusat ya kan? Karena apa? Ya kendalanya begini-begini. Jadi jangan. Jadi ini adalah ya para pelaku-pelaku koperasi ya, kita harus tetap semangat semuanya ya, terus kerja sebagai masyarakat Kota Bekasi ya. Harus kita pertahankan ya, seluruh Indonesia ini bahwa ya yang susah itu orang bekerja kalau tidak ada modalnya ya, tidak ada kemauannya ya, tidak ada ya akses yang didapatkan. Ini akses sudah didapatkan, modal di ketersediaan yang ada, tinggal kemauan daripada koperasi itu sendiri mau atau enggak. Nah, cuma kalau dia mau hanya duduk melihat saja ya repot jadinya gitu. Mau berapa miliar pun diberikan oleh pemerintah juga habis juga gitu ya kan. Jadi ini kan hanya sebagai pancingan nih. Karena banyak orang mau bekerja tapi kan nggak ada modal ya kan. Mau bikin apa nggak ada modalnya, nggak ada aksesnya, nggak ada mau mendapatkan barangnya bagaimana. Ini kan udah disediakan semua dari pemerintah nih ya kan. Jadi tinggal kembali ke daerah, kembali kepada koperasi mau atau enggak nih memanfaatkan peluang dari pusat gitu. Jadi tidak perlu lagi diragukan gitu di dalam proses seluruh yang dilakukan oleh koperasi gitu. Nah, tinggal koperasinya ini ya bagaimana membangun kesadaran di lingkungan, bagaimana untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi supaya nanti masyarakat yang terutama ekonomi menengah ke bawah ini untuk kita gerakan untuk ini. Tapi bukan berarti juga merusak daripada retailer-retailer tadi. Pasar pun juga tetap jalan karena pasar itu kan adalah bukan hanya masalah kebutuhan sembako saja, yaitu ada yang lain-lainnya yang dijual di pasar tradisional itu. Mungkin gitu, Pak. Iya. Makasih sahabat media Nawajah TV, karena waktu juga kami mengakhiri diskusi di hari ini dengan Bang Muin, dan kami berbicara dengan satu topik saja loh. Topik tentang Koperasi Merah Putih di Kota Bekasi. Harapan kita Koperasi Merah Putih segera berjalan. Sudah ada di 56 kelurahan dan teman-teman ketika sudah berjalan, kita berharap masyarakat juga bisa bergabung menjadi anggota koperasi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Muin tadi. Sekali lagi, terima kasih Bang Muin atas diskusi kita di siang hari ini, dan kepada seluruh penonton, sahabat media Nawajah TV, tetap jaga kesehatan dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Sekaranglah waktunya. Ciputra Group is proud to develop another masterpiece. Citra City, a harmonious vision of city, nature and art. Because nature marks the beginning of life, and art elevates life. Nature and art lead the way toward your dream living experience. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Citra City, city of wellness painted on nature's canvas. A blissful living space linked with the beauty of the natural world, creating a relaxing and rejuvenating environment. A hidden gem among the flowing hills, with fresh air to breathe in every day. Close to the city, with easy access and complete facilities, connecting you with everything you need. This is the place for those seeking a dynamic and vibrant lifestyle. A
city of effortless conveniences, where you and your loved ones can fulfill your daily needs and deepest desires. A place where various facilities, from healthcare to education, lifestyle, even your hobbies, are in abundance. Let magical moments enhance the quality of your life in the blissfulness of nature's symphony. Chitra City, a masterpiece that blends the art of city living and nature into your home.